Halo semuanya, kami dari kelompok 1 keperawatan 1B akan menjelaskan tentang sistem. Sistem saraf adalah sistem organ tubuh yang terdiri dari saraf dengan sel-sel saraf yang berhubungan seperti sensori indrawi, aktivitas motorik voluntar, involuntar, organ, dan homeostasis dari proses fisiologis pada tubuh. Sistem saraf merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf neuron yang paling terhubung dan vital untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan. Satuan kerja utama dalam sistem saraf adalah neuron yang diikat oleh sel-sel glia. Utamanya, sistem saraf manusia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem saraf yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Saraf pusat berada pada otak dan sumsum tulang belakang. Otak dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Otak besar atau cerebrum. Otak besar terdiri dari atas beberapa lobus, yaitu lobus bagian belakang merupakan pusat penglihatan, lobus bagian samping atau pelipis merupakan pusat pendengaran, lobus bagian tengah merupakan pusat perasa, lobus antara belakang dan tengah merupakan pusat kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. 2. Otak kecil atau cerebrum. Otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan, sebagai pengatur kontraksi otak sadar atau lurik, sebagai pusat koordinasi seluruh bagian otak. 3. Otak tengah. Otak tengah terdiri atas bagian atas merupakan lobus optik sebagai pusat refleksi mata. Bagian tengah terdapat talamus yang merupakan pusat pengatur impuls sensoris. Bagian dasar merupakan pusat pengaturan suhu, keseimbangan cairan tubuh, metabolisme melompat, karbohidrat, tekanan darah, tidur, dan selera makan. Lalu sumsum tulang belakang atau medula spinalis yang terdapat di dalam rongga tulang belakang, bagian luar berwarna putih dan bagian dalam kelabu. Fungsinya sebagai pelindung impuls dari ke otak dan memberi kemungkinan gerak refleks. Sumsum tulang belakang terhubung secara langsung ke batang otak atau medula oblongata yang berfungsi untuk mengatur gerak refleks fisiologis seperti bernafas, denyut jantung, pelebaran, dan penyempitan pembuluh darah. Sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf tepi dan datang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf sadar atau somatik. Sistem saraf yang bertugas menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otak menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu respon. Sistem saraf ini mengontrol semua gerakan yang disadari. Sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf tak sadar adalah saraf yang bekerja tidak menurut kehendak kita. Saraf otonom terdiri atas saraf simpatik. Saraf simpatik terdiri dari simpul-simpul saraf di sepanjang tulang belakang bagian depan yang dimulai dari ruas tulang leher sampai tulang ekor. Fungsinya mensarafi otot-otot tak sadar seperti alat pencernaan dan alat pernafasan, alat peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Saraf parasimpatik bekerja secara berlawanan dengan saraf simpatik. Bila saraf simpatik mempercepat, maka saraf simpatik bersifat memperlambat dan sebaliknya. Contohnya, saraf simpatik mempercepat kerja jantung, parasimpatik memperlambat kerja jantung. Selain itu, berdasarkan asal percabangannya, sistem saraf tepi juga dapat dibedakan menjadi saraf kranial, yaitu 12 pasang saraf yang berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Tugas dari saraf kranial adalah untuk mengontrol fungsi motorik dan sensorik tubuh. Saraf spinal, yaitu 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinalis, sumsum tulang belakang, dan berfungsi sebagai pengantar impuls dari dan ke otak serta sebagai pengatur gerak refleks. Penjelasan dari kelompok kami sudah selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.